Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 24040300038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Profil Provinsi Kalimantan Tengah. Sejarah dan latar belakang. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangkaraya. Berdirinya Kalimantan Tengah pada abad ke-14, Maharaja Supayaryanata, Gubernur Majapahit, memerintah di Kerajaan Negara Dipa, Amuntai yang berpusat di Candi Agung dengan wilayah Mandalanya dari Tanjung Silat sampai Tanjung Puting dengan daerah-daerah yang disebut Sake, yaitu daerah Batan, Sungai Barito, Tabalong, Balangan, Kitab, Alai, Amandi, Labuang, Amas, Biaju Kecil, Kapuas, Semuru, Biaju Besar, Kahayang, Sebangau, Mendawai, Katingan, Sampit, dan Pambuan dengan kepala-kepala daerahnya masing-masing yang disebut Mantri Sakai. Sedangkan wilayah Kota Waringin pada masa itu merupakan kerajaan tersendiri. Sebelum abad daerah Kalimantan Tengah termasuk daerah yang masih murni, belum ada pendatang dari daerah lain. Saat itu satu-satunya alat transportasi adalah perahu. Tahun 1350, kerajaan Hindu mulai memasuki daerah Kota Waringin. Kepala suku diangkat menjadi menteri kerajaan. Tahun 1520, pada waktu pantai di Kalimantan bagian selatan dikuasai oleh Kesultanan Demak, agama Islam mulai berkembang di Kota Waringin. Tahun 1615, Kesultanan Banjar mendirikan kerajaan Kota Waringin yang meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah. Daerah-daerah tersebut ialah Sampit, Mendawai, dan Pambuan. Sedangkan daerah-daerah lain tetap bebas secara otonom menjalankan hukum adat Dayak Kaharingan, dipimpin langsung oleh para kepala suku. Bahkan banyak dari antara mereka yang menarik diri masuk ke pedalaman. Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950, aspirasi yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak dalam 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Mulai tahun 1952, keinginan masyarakat dari 3 kabupaten agar dibentuk Provinsi Kalimantan Tengah terus disampaikan berupa pernyataan, mosi, resolusi, dan lain-lain, baik dari partai politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Pada akhir Januari 1957, panitia berangkat menuju wilayah calon ibu kota tersebut. Keberangkatan ini dipimpin oleh Ketua Panitia M. Mahar Saraya mengadakan penelitian, pengamatan, pembicaraan, dan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang pada akhirnya mendapat persetujuan sepenuhnya baik oleh Gubernur RT Amilono maupun pemerintah pusat bahwa daerah tersebut menjadi calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, penamaan wilayah ibu kota Kalimantan Tengah belum menjumpai nama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembangunan kota tersebut. Namun untuk sementara wilayah calon ibu kota Kalimantan Tengah dinamai sebagai Pahandut. 4 bulan kemudian, pada saat upacara adat GMTPS, Gerakan Mandau Talawan Pancasila,
di lapangan Bukit Ngalangkan Pahandut tanggal 18 Mei 1957, Gubernur RT Amilono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk menamai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci, sehingga nama yang dipilih adalah Palangkaraya. Sesudah sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangkaraya telah terbangun, Kemendagri pada tanggal 22 Desember 1959 mengeluarkan surat keputusan mengenai pemindahan kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya berada di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke wilayah hukumnya sendiri, yaitu Kota Palangkaraya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1960. Adapun dasar hukum Kalimantan Tengah. Dasar hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berawal dari Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 yang menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah swastatra tingkat 1. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 juga berperan penting dalam pembentukan daerah ini. Berikut adalah beberapa poin mengenai dasar hukum tersebut. Yang pertama, dasar hukum utamanya. Dasar hukum utamanya yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 menetapkan Kalimantan Tengah sebagai daerah swastatra tingkat 1, merupakan landasan awal bagi pembentukan provinsi ini. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan daerah swastatra. Yang kedua, memperkuat status Kalimantan Tengah dalam struktur pemerintahan daerah. Adapun letak Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah terletak di bagian tengah pada Kalimantan Indonesia. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan sebelah utara Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sebelah barat Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota Kalimantan Tengah adalah Palangkaraya. Wilayah ini dikenal dengan hutan hujan tropis yang luas, berbagai sungai besar seperti Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Adapun plat nomor kendaraan. Plat nomor kendaraan dari Kalimantan Tengah menggunakan kode KH Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi, sering menjadi acuan nomor kendaraan dari wilayah ini. Contoh plat nomor kendaraan dari Kalimantan Tengah adalah KH 5678 CD. Adapun luas wilayah dari Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sebesar 153,564,5 km per kubik, yang menjadikannya sebagai provinsi terluas di Indonesia setelah Provinsi Papua. Dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru pada tahun 2022. Secara astronomis, Kalimantan Tengah terletak di antara 0 lintang utara hingga 3 derajat 33 lintang selatan dan 110 lintang 51 hingga 115 derajat bujur timur. Bagian utara Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari pegunungan Muler Suanor yang terdiri dari 52 bukit dengan ketinggian bervariasi, yaitu ketinggian 343 mdpl, seperti Bukit Anca, sampai 2278 mdpl seperti Bukit Raya. Adapun bandar udara yang ada di Kalimantan Tengah, yang pertama itu Bandar Udara Jilikriwut Palangkaraya, yang kedua Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun
Dan yang ketiga, Bandar Udara Haji Asam Sampit yang berada di Sampit. Dan yang keempat, Bandar Haji Muhammad Siddiq yang berada di Muara Tewe. Adapun Bandar Haji Muhammad Siddiq. Yang kelima, Bandar Udara Kuala Pambuang yang berada di Seruyang. Yang keenam, Bandar Udara Tumbang Samba yang berada di Katingan. Yang ketujuh, Bandar Udara Kuala Kurung yang berada di Gunung Mas. Adapun pelabuhan utama di Kalimantan Tengah. Yang pertama itu Pelabuhan Sampit yang terletak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang kedua, Pelabuhan Pumei yang terletak di Pangkalan Bun. Yang ketiga, Pelabuhan Bagendang yang berlokasi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang keempat, Pelabuhan Pulang Pisau. Pelabuhan ini terletak di Kabupaten Pulang Pisau. Yang kelima, Pelabuhan Batanjung yang berada di Kabupaten Kapuas. Adapun pahlawan di Kalimantan Tengah. Yang pertama, Raden Adipati Suerjo. Raden Adipati Suerjo adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Tengah. Ia lahir pada tahun 1819 di Kampung Besar, Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kedua, Raden Mas Said. Raden Mas Said lahir pada tahun 1849 di Desa Bontik, Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang ketiga, Raden Mas Tumenggung. Raden Mas Tumenggung lahir pada tahun 1866 di Desa Bontik, Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang keempat, Raden Mas Arya. Raden Mas Arya adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Tengah. Adapun pendidikan yang berada di Kalimantan Tengah. Perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah antara lain, yang pertama, Universitas Palangkaraya atau UPR, Universitas Negeri tertua dan terbesar di Kalimantan Tengah dengan berbagai fakultas seperti ilmu sosial, teknik, kedokteran, dan lainnya. Yang kedua, Politeknik Palangkaraya, Poltikara, perguruan tinggi vokasi yang menawarkan pendidikan dalam bidang teknik, akuntansi, dan teknologi informatika. Yang ketiga, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, perguruan tinggi Islam negeri yang menawarkan program studi terkait agama Islam, pendidikan, serta sosial dan politik. Yang keempat, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, universitas swasta yang berafiliasi dengan Muhammadiyah dan menawarkan berbagai program sarjana di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, dan teknik. Yang kelima, STMIK Palangkaraya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer yang fokus pada pendidikan teknologi informasi. Adapun makanan khas Kalimantan Tengah diantaranya juhu umbut rotan. Yang kedua, keripik talakai. Yang ketiga, kalumpe. Yang keempat, ikan jelawat bakar. Yang kelima, juhu pujang. Yang keenam, kue gagatas. Adapun pariwisata Kalimantan Tengah, yang pertama, objek wisata. Yang pertama itu Pantai Ujung Pandarang. Pantai Ujung Pandarang ialah salah satu wisata alam berupa pantai di ujung Pandarang, Teluk Sampit, Kota Waringin Timur dengan udara sejuk. Yang kedua, Danau Tahai. Danau Tahai ialah sebuah wisata danau yang berada di Desa Tahai, Tambun Tahai, Bukit Batu. Yang ketiga, Sungai Sekonyet. Yang keempat, Istana Kuning. Yang kelima, Museum Balanga yang berada di Palangkaraya. Yang selanjutnya, Taman Nasional Tanjung Puting.
Yang selanjutnya rumah adat Langhaus. Adapun peninggalan sejarah yang ada di Kalimantan Tengah, yang pertama Bukit Batu. Bukit Batu merupakan lokasi pertapan pahlawan nasional asal Kalimantan Tengah, Jilikriwut. Yang kedua Bundaran Besar Palangkaraya. Yang ketiga Masjid Kiai Gede. Yang keempat Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi. Yang kelima Tugu Soekarno. Adapun industri dan perkembangan, beberapa sektor industri dan perkembangan di Kalimantan Tengah. Di antaranya yang pertama industri pertambangan. Sektor utamanya adalah batu bara, emas, biji besi, dan logam mulia lainnya. Kalimantan Tengah memiliki banyak cadangan sumber daya alam yang mendukung pertumbuhan industri ini. Adapun perkembangannya yaitu peningkatan eksplorasi dan produksi tambang, terutama batu bara yang diekspor ke berbagai negara. Yang kedua industri perkebunan. Sektor utamanya yaitu kelapa sawit, karet, kopi, dan rotan. Perkembangannya yaitu pertumbuhan pesat dalam sektor kelapa sawit sebagai komoditas ekspor utama. Yang ketiga, industri kehutanan. Sektor utamanya yaitu kayu dan hasil hutan lainnya. Perkembangannya penebangan kayu secara komersial dan industri pengolahan kayu seperti kayu lapis yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah. Yang keempat, pariwisata dan ekowisata. Sektor utamanya yaitu pariwisata berbasis alam, terutama di Taman Nasional Sebangsu dan Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan konversi orang utan. Perkembangannya yaitu peningkatan minat wisatawan terhadap pariwisata alam dan ekowisata yang berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Yang kelima, pembangunan infrastruktur. Perkembangannya investasi di bidang infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, industri perikanan dan kelautan. Sektor utamanya yaitu budidaya ikan, terutama ikan air tawar, dan perkembangannya itu pengembangan teknologi dan pelatihan kepada petani ikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan. Selanjutnya, seni dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Yang pertama, tarian tradisional. Yang pertama itu tari Kinyamandau. Yang kedua, tari Balean Dadas. Yang ketiga, tari Giring-giring. Yang keempat, tari Manasai. Yang kelima, tari Kayau. Yang keenam, tari Tambun Dambungai. Adapun rumah adatnya, yang pertama rumah Beteng Toyoi, yang kedua rumah Betang Damang Batu, yang ketiga rumah Betang Pasir Panjang, yang keempat rumah Betang Muara Mua. Adapun senjata tradisional Kalimantan Tengah, yang pertama sumpit atau sipet, yang kedua duhung atau dohong. Adapun lagu daerahnya, yang pertama Naluya, yang kedua Tumpiwayu. Adapun suku yang ada di Kalimantan Tengah, yang pertama suku Lawangan. Suku Lawangan merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun yang kedua suku Otdanung. Otdanung termasuk suku asli yang menempati wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga suku Ngaju. Suku Dayak Ngaju merupakan suku asli di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Kota Waringin. Selanjutnya suku Siang. Suku Siang merupakan bagian dari suku Dayak. Suku Siang banyak mendiami wilayah Kabupaten Murung Raya. Oleh karena itu suku tersebut juga dikenal sebagai suku Siang Murung.
Adapun bahasa daerahnya, bahasa daerah di Kalimantan Tengah yang banyak digunakan oleh masyarakatnya, yang pertama itu bahasa Dayak Kapuas, yang kedua bahasa Banjar, yang ketiga bahasa Melayu. Adapun pakaian adatnya, yang pertama itu baju tenung. Kerajinan tenun dulu merajalela di Kalimantan Tengah. Kain tenunan tersebut dijadikan bahan sandang untuk masyarakat. Biasanya baju tenun digunakan sebagai baju sehari-hari karena nyaman dan sederhana. Yang kedua, baju pawang. Baju pawang digunakan oleh para ulama atau tokoh adat untuk memanjatkan doa hujan. Adapun identitas daerah. Identitas daerah Kalimantan Tengah dalam hal flora dan fauna. Flora khas Kalimantan Tengah yang pertama itu kantong semat, tumbuhan karnivora yang hidup di lahan gambut dan hutan tropis Kalimantan Tengah. Yang kedua, uling. Pohon uling adalah pohon kayu keras yang terkenal kuat dan tahan lama, sering disebut sebagai kayu besi. Yang ketiga, anggrek hitam, salah satu spesies anggrek yang langka dan endemik di Kalimantan. Adapun fauna khas Kalimantan Tengah. Yang pertama, orang utang Kalimantan. Hewan endemik yang hidup di hutan hujan tropis Kalimantan termasuk di Kalimantan Tengah. Yang kedua, bekantan. Primata berhidung panjang yang menjadi maskot Kalimantan. Yang ketiga, rangkong. Burung besar dengan paruh panjang berwarna kuning dan hitam. Adapun alat musik tradisional Kalimantan Tengah, yaitu salah satu alat musik tradisional yang paling menonjol di Kalimantan Tengah adalah gandan tatau. Alat musik ini merupakan jenis gendang yang biasanya dimainkan dalam upacara adat masyarakat Dayak, seperti upacara perkawinan atau ritual keagamaan. Adapun julukan Kalimantan Tengah adalah Bumi Tambung Bungai. Julukan ini berasal dari dua kata dalam bahasa Dayak Ngaju, yakni tambung, yang berarti subur, dan bunga, yang berarti bunga atau hiasan. Julukan ini menggambarkan kesuburan alam Kalimantan Tengah serta kekayaan budayanya yang beragam dan indah. Adapun sumber daya alamnya, yaitu Kalimantan Tengah memiliki berbagai hasil bumi dan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hasil pertanian, perkebunan dan tambang. Beberapa hasil bumi dan tambang utama di provinsi ini yaitu hasil buminya kelapa sawit, karet, kopi, sagu, dan adapun hasil perikanannya yaitu baik dari laut maupun sungai-sungai besar yang melintasi wilayahnya seperti ikan air tawar dan ikan laut. Adapun sumber daya tambangnya yaitu batu bara, emas, bauksit, logam tanah jarang, dan minyak dan gas. Adapun karakter masyarakat Kalimantan Tengah yaitu karakter yang khasnya yang tercermin dalam kehidupan sosial budaya dan hubungan mereka dengan alam. Karakteristik ini tidak terlepas dari keberagaman etnis, agama, dan tradisi yang berkembang di wilayah ini. Secara umum, masyarakat Kalimantan Tengah dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi, semangat gotong royong, serta hubungan yang sangat erat dengan alam dan adat istiadat yang mereka miliki. Adapun karakter masyarakat yang bisa dijadikan teladan yaitu antara lain yang pertama, toleransi dan keharmonisan antar etnis dan agama. Yang kedua, kekeluargaan yang kuat. Yang kedua, semangat gotong royong. Yang ketiga, kekeluargaan yang kuat. Yang keempat, kehidupan yang sederhana dan menghargai alam. Yang kelima, menghargai tradisi dan budaya. Yang keenam, disiplin dan kerja keras. Yang ketujuh, keadilan dan rasa empati. Yang kedelapan, kedisiplinan dalam menjaga lingkungan.
Jadi karakter-karakter yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Tengah seperti toleransi, gotong royong, kekeluargaan, dan kesederhanaan dan rasa hormat terhadap alam dan budaya bisa menjadi teladan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Masyarakat ini menunjukkan bahwa hidup harmonis, penuh dengan kebersamaan dan menghargai nilai-nilai luhur dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kita bisa belajar banyak dari karakter masyarakat Kalimantan Tengah untuk memperkaya kualitas hidup kita dalam masyarakat yang semakin kompleks ini. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.